Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan tentang firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, "Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, tanda pengikat kasih Tuhan Yesus dengan umat-Nya. Sesungguhnya Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita, ciptaannya itu adalah Allah Maha Pengasih dan Pemurah, sehingga Dia selalu membuka hatinya untuk memberikan kesempatan umat-Nya yang telah jatuh ke dalam belenggu dosa itu untuk bertobat atau berbalik dari dosa dan kesalahannya guna menerima pengampunan dan penghapusan dosa-dosanya. Pada masa Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir, umat Israel waktu itu Tuhan berbicara lewat nabi atau hambanya Musa untuk memberi pengampunan massal kepada umat Israel, umat pilihan Allah Yahweh itu, dan Dia menyuruh hambanya Musa untuk memercikkan darah anak domba sebagai tanda pengikat perjanjian dari antara Tuhan Allah Yahweh itu dengan Israel umat pilihannya, setelah mereka mau bertobat dan berbalik dari dosa pemberontakan mereka, sehingga mereka layak untuk memperoleh pengampunan dosa dan dilayakkannya pula di hadapan Tuhan Allah Yahweh Allah yang Maha Kudus itu. Darah anak domba yang tambun, yang tak bernoda dan tak bercacat sebagai korban itu adalah sebagai tanda atau lambang yang menubuatkan tentang darah atau nyawa yang digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang dicurahkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu hingga mati atau wafatnya secara manusiawi. Ingatlah akan 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan percaya, beriman penuh kepada Tuhan Yesus, maka darah Tuhan Yesus Kristus ini akan membasuh segenap dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal kelak di sorga. Bagi umat yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan iman percayanya kepada Kristus itu, sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, maka kita wajib untuk sungguh-sungguh mau melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita untuk memberitakan Injil keselamatan tentang kasih Tuhan Allah Bapa kita yang begitu besar itu, tentu saja melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak hanya dengan kata-kata saja, di mana dengan cara hidup yang demikian
Kita boleh bersyukur kepadanya bahwa Dia sudah menyerahkan akan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebusan seluruh umat manusia, supaya semua umat manusia kelak dapat menerima keselamatan yang kekal pula di surga. Karena hanya Dialah satu-satunya yang merupakan jalan keselamatan, supaya umat manusia dibebaskan dari belenggu atau kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, dan kita menerima keselamatan pada hidup yang kekal di surga. Akan tetapi, bagi kita yang masih belum sungguh-sungguh untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita segera bertobat, berbalik 180 derajat, meninggalkan seluruh dosa-dosa pemberontakan kita terhadap Allah pencipta dan pemelihara kita itu, dan mau menerima keselamatan hanya melalui dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan bahwa sungguh darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat tidak lain adalah nyawa-Mu sendiri telah Engkau korbankan guna mengikat cinta kasih yang tak berkeputusan sepanjang hidup kami sampai kepada hidup yang kekal nanti, dan itu hanya boleh kami rasakan apabila kami dapat melaksanakan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami mau berdoa bagi mereka yang menderita berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Kiranya Tuhan melalui sarana para medis, obat, dokter maupun juga perawatan, bahkan perhatian seluruh anggota keluarga, Tuhan pakailah mereka itu untuk boleh disembuhkan, mujizat kesembuhan-Mu boleh terjadi bagi mereka juga yang saat ini menderita akibat pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.